Udah bisa belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan mengenai kasus bullying di kalangan anak sekolah di SMPN 2 Cilacap. Berikut anggota kelompok kami, yaitu ada Muhammad Afin, ada Ola Teresia, dengan saya sendiri juga, dan terakhir ada Analia Ika. Next. Yang pertama ada pendahuluan, boleh di next. Latar belakang yaitu Cilacap adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah Indonesia seperti banyak wilayah lain di seluruh dunia. Cilacap juga menghadapi masalah pembulian yang menjadi perhatian serius di berbagai lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, isu pembulian di Cilacap menjadi perhatian mendalam, bukan hanya sebagai masalah individu, tetapi juga sebagai tantangan sosial yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Penting untuk diakui bahwa pembulian memiliki dampak yang meruncing terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak remaja dan individu dengan kelemahan tertentu. Berikutnya ada rumusan masalah, yaitu pertanyaan 1, bagaimana karakteristik kasus pembulian di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, dan apa dampak psikologis yang dialami oleh korban? Pertanyaan kedua, apa metode pencegahan yang telah diterapkan dan apa peran serta upaya pihak berwenang, sekolah, orang tua, dan komunitas lokal dalam mengatasi tantangan sosial ini, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak, remaja, dan individu dengan kelemahan tertentu. Next. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama itu meneliti dampak psikologis yang mungkin dialami oleh korban bullying seperti perasaan cemas, rendah diri, atau bahkan gangguan mental. Yang kedua itu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan bullying, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh semua pihak untuk mengatasi masalah ini. Lalu selanjutnya manfaat. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat maupun pihak berwenang di sekolah-sekolah Cilacap tentang masalah bullying dan dampaknya. Ini dapat membantu masyarakat mengenali pentingnya isu ini dan berkontribusi pada pencegahan bullying. Tolong di next. Selanjutnya isi pengertian bullying. Menurut etimologi, kata bullying dalam bahasa Indonesia memiliki arti penggertak atau bisa juga dijelaskan sebagai orang yang mengganggu orang lemah. Definisi bullying secara terminologi menurut Ken Rigby merupakan suatu keinginan untuk melukai. Keinginan ini diperlihatkan ke dalam aksi menimbulkan seorang menanggung malu dan merasa sakit. Aksi ini dicoba secara langsung oleh orang ataupun sekelompok yang lebih kokoh, tidak bertanggung jawab, serta dicoba dengan perasaan bahagia. Dari teori tersebut, maka kesimpulannya bahwa bullying merupakan sikap negatif yang dilakukan individu yang kuat kepada pihak yang lebih lemah dengan menggunakan maupun tidak menggunakan alat bantu dengan tujuan supaya mereka tertekan baik secara fisik maupun emosional. Riset-riset Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 2022 menemukan bahwa bullying di Cilacap adalah sebesar 25%. Penelitian ini melibatkan 500 siswa SMP di Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bullying banyak terjadi di sekolah, yaitu sebesar 75%. Bentuk bullying paling umum adalah bullying fisik, yaitu sebesar 50%. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Monogoro pada tahun 2023 menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan bullying di Cilacap adalah faktor pergaulan, faktor emosi, faktor imitasi, dan faktor kurang perhatian. Penelitian ini melibatkan 100 siswa SMP di Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pergaulan adalah faktor yang paling dominan, yaitu 50%.
Lalu yang selanjutnya, Lembaga Perlindungan Anak LPA Cilacap menemukan bahwa dampak bullying di Cilacap adalah dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak akademik. Penelitian ini melibatkan 50 korban bullying di Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis adalah dampak yang paling dominan, yaitu 75%. Selanjutnya ke metodologi. Di sini ada 3 metodologi jenis penelitian. Penelitian menggunakan penilaian kualitatif, lalu selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjek pada penelitian ini yaitu masyarakat sekitar, dan objek penelitian ini yaitu kasus bullying yang terjadi di SMP 2 Cilacap. Lalu teknik analisa data dalam konteks kasus bullying di Cilacap adalah analisis konten, dapat digunakan untuk penganalisis berbagai sumber informasi tertulis atau tercetak. Berikut adalah contohnya seperti media massa atau jurnal penelitian. Selanjutnya itu ada di bab 4 yaitu pembahasan. Yang pertama itu ada gambaran perilaku bullying. Gambaran perilaku bullying itu adalah tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah, baik secara fisik maupun mental. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, dan kekerasan relasional. Kekerasan fisik yaitu bentuk bullying yang paling mudah untuk diidentifikasi. Untuk kekerasan verbalnya itu, bentuknya itu yang paling umum terjadi, dan kekerasan relasional itu adalah bentuk bullying yang dilakukan dengan cara merusak reputasi atau hubungan korban. Dalam kasus bullying di Cilacap, pelaku melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap korban. Pelaku merasa jengkel terhadap korban yang mengaku menjadi anggota geng padahal bukan. Pelaku kemudian melakukan kekerasan fisik dengan memukul, menendang, dan mendorong korban. Pelaku juga melakukan kekerasan verbal dengan memanggil korban dengan nama-nama julukan. Untuk faktor-faktor bullyingnya itu, yang ada di Cilacap ada faktor pergaulan, di mana pelaku bergaul dengan teman-teman yang nakal. Yang kedua itu ada faktor emosi, pelaku merasa jengkel terhadap korban yang mengaku menjadi anggota geng padahal bukan. Dan yang ketiga ada faktor imitasi, pelaku mungkin pernah melihat atau mengalami bullying sebelumnya. Terakhir ada faktor kurang perhatian, pelaku mungkin kurang mendapatkan perhatian dari orang tua ataupun guru. Untuk bentuk-bentuk bullyingnya ini, yang pertama verbal bullying atau bullying secara lisan. Verbal bullying dapat berbentuk name calling atau memberi nama julukan, ejekan, meremehkan, kritikan yang kejam, fitnah secara personal, dan juga menghina ras. Yang kedua itu ada bullying fisik. Di bullying fisik ini yang paling dapat terlihat dan paling mudah untuk diidentifikasi adalah yaitu bullying secara fisik. Nah, yang terakhir itu ada bullying secara hubungan, di mana pengurangan perasaan diri seseorang yang sistematis melalui pengabaian, pengisolasian, pengeluaran, penghindaran, uh, dan penghindaran ini sebagai suatu perilaku penghilangan. Untuk karakteristik pelaku dan korban bullying ini, yang pertama itu pelaku secara psikologis. Pelaku lebih agresif, hiperaktif, destruktif, sifat mendominasi, mudah tersinggung, memiliki rasa toleransi rendah, dan secara fisik lebih kuat dan mempunyai kecakapan berkomunikasi, secara sosial memiliki jumlah massa yang banyak. Untuk korban secara psikologis, korban memiliki kemampuan yang berbeda, mengalami kendala belajar seperti slow learner, Down syndrome, retardasi mental, dan lain-lain, memiliki sifat pencemas, mudah gugup, selalu merasa tidak aman, pemalu, pendiam. Secara fisik memiliki perbedaan dalam hal tinggi badan, berat badan, warna kulit, gaya bicara, penampilan, dan lain-lain. Untuk secara sosial memiliki perbedaan etnis, strata sosial, agama, dan lain-lain. Untuk dampak bullying secara psikologis dapat berdampak signifikan pada kesejahteraan mental korban. Contohnya adalah kecemasan dan stres, depresi, rendah diri dan harga diri yang rendah, gangguan kesehatan mental, kemudian pemikiran merusak, pertimbangan bunuh diri, dampak jangka panjang, dan lain-lain. Untuk secara fisiknya itu meliputi cedera fisik, kesehatan fisik yang buruk. Next.
Nah, untuk perkembangan kasus sendiri, di tanggal 26 September, video itu beredar di media sosial. Kemudian di tanggal 27 September, itu polisi mengamankan 2 pelaku. 28 September, polisi menggelar konferensi pers terkait kasus ini. Untuk 3 Oktober, KPAI turun ke Cilacap untuk melakukan investigasi. Next. Untuk hasil surveinya, kami menggunakan kuesioner sebagai media untuk mengetahui pendapat orang mengenai bullying dan mendapat 18 responden yang mengisi beberapa pertanyaan dan 90% adalah pelajar atau mahasiswa. Dan bentuk bullying yang paling sering terjadi adalah verbal sebanyak 50%, fisik 16,7%, pengucilan 16,7%, dan cyber 16,7%. Respon yang mereka berikan umumnya adalah membela korban dengan cara memberi pengertian kepada pelaku, melerai bila terjadi kekerasan fisik, namun tidak jarang juga yang memilih tidak ikut campur dengan urusan mereka. Kemudian dampak yang didapat oleh korban adalah trauma, merasa tidak percaya diri, tidak menutup kemungkinan korban mendapat luka fisik. Next. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian kami mengenai nilai, moral, dan norma bangsa Indonesia abad ke-21, studi kasus bullying di kalangan anak sekolah di SMPN 2 Cimanggu adalah bahwa pelaku dan korban merupakan anak dari kelas yang sama. Tindakan tersebut terjadi karena pengaruh lingkungan sekitar. Pelaku merasa memiliki peran penting dalam suatu kelompok sehingga bertindak semaunya pada seseorang yang dianggap tidak punya power atau kekuatan dan dianggap lemah. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak dengan pemikiran seperti pelaku ikut serta mendukung tindakan pelaku dengan cara menonton dan tidak ada yang melaporkan atas kejadian tersebut. Dampak yang ditimbulkan adalah kejadian ini tidak hanya pada satu pihak, korban mendapat luka berat karena pelaku menyerang tubuh korban secara terus-menerus dengan benda tumpul. Selain itu, korban juga mendapat trauma bersosialisasi dan masa pendidikan berpotensi tertunda karena masa penyembuhan dan pemulihan. Next. Untuk sarannya sendiri, kasus bullying itu merupakan hal yang tidak baru di Indonesia, khususnya di kalangan remaja awal hingga remaja akhir. Banyak yang menjadi korban atas tindakan buruk tersebut, dari luka batin hingga luka fisik yang menimbulkan bekas. Lalu penanganannya adalah melaporkan hal tersebut ke pihak yang memang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi, kemudian hal tersebut akan diproses oleh mereka yang berwenang. Hal tersebut dapat menjadi gertakan untuk orang-orang yang berpotensi melakukan bullying. Namun, tidak menutup kemungkinan juga tindakan bullying akan tetap terjadi. Pencegahan juga wajib dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum agar tindakan bullying dapat berkurang. Next. Sekian presentasi dari kelompok C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.